Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat, ibu-ibu majlis ta'lim yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, dan insyaallah Allah menaungi rahmatnya untuk kita semua, dan Allah menurunkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Allah menurunkan rasa ketenangan di hati ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Kenapa itu janji Allahnya? Tapi syaratnya kita harus yakin kepada Allah. Jadi kalau kita nggak yakin mau ngaji 35 juz juga nggak bakalan tenang. Benar nggak Bu? Bener aja Ibu Ma. Emang ada Al-Quran 35 juz? Al-Quran itu 30 juz. Oh, berarti ini udah pada ngantuk ya. Jadi Ibu pengen tenang, baca Quran 30 juz, sholat tahajud nggak tidur, tapi nggak yakin sama Allah, masih aja pusing. Terus kenapa ya udah baca ini sekian kali sekian juz, kok nggak tenang-tenang? Karena nggak yakin. Di situ kan dikatakan oleh Allah, huwallazi anzala sakinata. Allah akan menurunkan rasa ketenangan, rasa bahagia, gak cemburu, gak was-was fi qulubil mu'min, di hati orang yang yakin kepada Allah, percaya penuh sama Allah. Jadi kalau ada sesuatu, ada masalah, kita kan saya pengen tenang nih, baca Quran kan ya Bu ya. Pertama yang harus ditanamkan adalah saya yakin bahwa Allah lah pemilik dan pencabut segala masalah yang ada pada diri saya, pada keluarga saya, pada orang-orang yang mengganggu saya. Jadi harus yakin dulu sama Allah. Sholat 1000 rakaat juga ibu nggak yakin, nggak bakalan diangkat oleh Allah ketenangan kita. Tetap aja bermasalah, tetap aja linglung, tetap aja bingung. Tapi masalah sebesar apapun, kalau kita yakin sama Allah, maka Allah akan angkat Bu itu masalah. Jadi yang ada tenang aja, saya yakin ada Allah, saya yakin Allah mampu. Begitu Bu, saya yakin Allah mampu. Emang Allah nggak mampu? Kenapa kita suka masih sering sakit hati? Karena kita kurang yakin bahwa Allah itu mampu mengatasi masalah kita. Kurang yakin sama Allah. Itu aja sebetulnya. Ujung-ujungnya itu mukminin. Kan kemarin sudah dibahas ya Asmaul Husna tentang mukmin gitu ya. Ya orang mau berbuat jahat kek, mau apa kek, kalau kita yakin kepada Allah, maka kita akan tenang. Masalah dengan anak juga ya, biasa masalah dengan anak. Anak kadang nakal, kadang bikin heboh, kadang bikin onar, kadang baik, kadang nyenengin. Itu kan kehidupan biasa. Tapi kalau kita iman kepada Allah, yakin masalah seperti tadi itu, ya kita yakin aja, tenang aja. Nah, makin dekat sama Allah gitu. Jadi orang yang datang untuk di majelis ilmu adalah salah satu cara untuk menenangkan batin kita. Karena ilmu sama dengan yakin. Yakin itu artinya percaya kan. Orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah itu orang-orang yang percaya Bu. Nah orang itu percaya kalau dia berilmu, yakin sama dengan ilmu sama dengannya.
Kemudian karena Allah menghadirkan kita untuk dijadikan salah satu orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang datang ke sini salah satu ya, berarti banyak yang lain juga ada gitu kok. Walaupun bentuknya bukan seperti ini, tapi kita di antara salah satu orang yang dicintai oleh Allah. Bila mana Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan pahamkan kepada hamba itu agama. Kalau Allah cinta, Bu, yang kita cari, Bu, selama ini kita sholat, kita puasa, kita zakat, jungkir balik, kita infak ya, berbakti kepada suami. Intinya apa sih, Bu, kita? Kan ingin mengenal Allah. Kalau udah kita kenal Allah, kita dicintai, kita mencintai Allah, dan Allah akan mencintai kita. Itu salah satu jalannya. Jadi supaya kita dicintai oleh salah satu jalan dicintai oleh Allah adalah ketika kita dipahamkan agama oleh Allah. Dulu nggak ngerti, Bu, nggak ngaji juga belepotan. Sekarang itu pada bagus ngajinya karena ikut tahsin. Yang dulunya masih ikro, sekarang sudah Al-Quran. Itu salah satu yang dicintai Allah, Bu. Yang dulu nggak ngerti, oh rizki itu dikira banyak duit, Ramadan itu berkah dikira kalau usaha kita lancar. Bukan itu aja rizki itu. Kita dimampukan oleh Allah untuk bisa menahan ngomong gosip gibah ya. Kita mampu untuk ngaji tiap hari, kita mampu untuk tahajud tiap malam, lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Nah itu namanya Ramadan itu membawa keberkahan, bukan hanya nambah rezeki doang. Ya Allah, dikira rezeki itu duit. Nah emang kalau bulan Ramadan duit itu biasanya berlimpah, banyak tambah. Bukan itu intinya keberkahan itu sebetulnya ya. Jadi bertambahnya kebaikan kepada diri kita itu kan berkah artinya, Bu. Berkah itu apa kata para ulama? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sholatnya juga biasanya kalau Ramadan tambah banyak kan? Baca Qurannya tambah banyak. Ketika ibadah kita lebih banyak, berarti kita sedang ingin mengenal Allah lebih banyak lagi. Ketika ruh itu naik ke Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Pantas aja ekonominya diangkat oleh Allah, ibadah kita pun lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Jadi ibu kalau ingin dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dekati aja Allah. Coba kayak bulan Ramadan ibadahnya. Coba deh kayak bulan Ramadan. Gak bakal susah. Kita ibadah rajin kan bulan Ramadan doang, makanya rezekinya juga Ramadan doang. Pikir aja, makanya kita bertafakur sekarang. Kita udah bahas bab tafakur ya. Dari tafakur itu ada zikir, pengenalan kepada Allah. Nah oleh karena itu, karena kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka kita selayaknya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita juga selalu mengirimkan salam rindu, salam sayang, salam cinta kita kepada kekasih kita yang ibu harus kita maknai sekarang, bukan hanya lipstick ya. Apa namanya lipstick ya, cuma hanya hiasan bibir. Jangan jadikan hiasan bibir saja ketika kita menyampaikan salam sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalam untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Kadang saya kalau mau bersalawat kadang malu, kadang-kadang ada rasa cemas, kadang-kadang ada rasa gembira, bangga. Kenapa malu ya Allah? Ya Rasulullah, aku kayaknya belum sepenuhnya mengikuti tauladan beliau gitu. Ngomong cinta, tapi belum diikuti semua apa yang beliau inginkan. Kayak kita cinta sama suami kita gitu ya, Bang, engkaulah segalanya bagiku.
Di samping ada cowok ganteng lewat sambil gini, bang, engkau lah segalanya begitu. Terus, abang, aku tuh cinta banget sama kamu. Terus kata suaminya, neng, mau sakit sayur asem bang. Aduh bang, badanku lagi pegel-pegel males lagi. Cocok nggak bu kata-kata itu dengan kenyataan? Tidak. Saya suka begitu sekarang kalau berpikir, ya Rasulullah. Ketika kita menyampaikan semoga keselamatan, kebahagiaan, segala macam ucapan cinta kita keluarkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi apakah aku ngikutin sesuai dengan ucapan tadi? Kadang-kadang suka berpikir begitu saya. Dari situ kadang-kadang ya Allah, tapi Engkau maha, dibalik kekurangan saya yang banyak ini gitu ya, dosa yang kecil ini, tapi rahmat-Mu tiada terbatas. Di balik rasa takut ada rasa harap kepada Allah. Kan kita ada dua ya, rasa takut dan rasa harap. Karena harapan itulah kita optimisme terus untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu bersolawat terus kepada Rasulullah. Karena ada optimis. Kalau nggak ada optimis, udah jeblok ya kita. Jadi kayak nggak ada percaya diri aja gitu. Nggak mungkin deh saya begini bisa bersama Rasulullah. Tapi ada di satu sisi bahwa Rasulullah juga rahmatnya tidak terbatas untuk umatnya. Apalagi rahmat Allah ya sangat luas sekali. Disitulah jadi kita terus bersalawat kepada Rasulullah. Semoga Allah memperbaiki terus kekurangan-kekurangan kita sehingga kita bisa mentauladani beliau. Karena cirinya orang yang dicintai oleh Allah adalah ketika dia cinta kepada Rasulullah. Ciri cinta kita kepada Rasulullah adalah kita selalu melaksanakan, ingin selalu meneladani Rasulullah kita gitu. Itu dari mana ayatnya kan ada jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah kan gitu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu. Kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah, teladanilah, cintailah Rasulullah. Begitu maksudnya. Yang namanya ikuti itu artinya cinta bu. Emang ada bu orang nggak cinta disuruh begini disuruh begitu mau? Ada nggak? Nggak ada. Apalagi kalau dibentak, apalagi kalau dimarahin, sakit hati. Tapi kalau cinta disuruhnya aja seneng, dibentaknya aja mau memaafkan, dicaci makinya aja memaafkan. Kenapa ibu masih bertahan sama suami? Kenapa ibu masih sayang sama anak? Padahal anaknya beli kadang-kadang ya. Kenapa? Karena ada cinta. Jadi di sini ayat ini menandakan bahwa kalau kalian cinta kepada Allah, jadi bukan hanya ikut aja. Kita itu nggak bakalan ikutin seseorang, ikutin aturan-aturan Allah kalau kita nggak cinta. Walaupun kita ngikutin beban gitu bu. Cirinya tuh beda. Orang yang cinta dengan orang nggak cinta. Kalau dia cinta nggak jadi beban. Sholat malah jadi kebutuhan. Malah senang baca Quran senang, infak senang, nggak berat. Tapi kalau itu kita belum cinta kepada Allah, ngeluarin duit 5.000 aja, berat luar biasa. 5.000, 2.000, 5.000, 2.000. Ada 1.000 yang keluar. Kenapa? Karena belum cinta, masih beban infak itu. Masih selalu beban nggak begitu. Enggak, semuanya cinta. Karena kita sedang belajar cinta, sedang belajar ma'rifatullah. Kalau udah belajar ma'rifatullah, insya Allah terkikis itu sifat bakhil. Begitu. Disuruh sholat juga. Kalau orang nggak cinta sama Allah, kenapa dia nggak cinta? Nggak kenal kan? Kan sholat itu kewajiban, cirinya orang muslim. Ya hanya sekedar melaksanakan aja bu. Baru sholat jam 1, tiba-tiba asar. Ya udah asar aja ya. Gitu.
itu tandanya masih beban, Tapi kalau orang sudah cinta, maka dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah. Nah, sekarang kita di level manakah kita, Bu? Ya, di sini. Mudah-mudahan kita juga dengan Rasulullah levelnya sudah menanjak cinta. Ya. Ada istilah bucin apa, Bu? Butuh cinta ya? Apa buta cinta? Ya, kita bucin sama Allah ya. Jadi kita bucin sama Rasulullah. Jangan kalah dengan anak muda. Anak muda bentar-bentar bucin. Saya nggak ngerti itu. Kalau mama bucin sama Allah, pengen bucin sama Rasulullah, kemudian bucin sama ayah Rasulullah macam itu urut-urutan. Mama nggak galau, mama gaulnya pengen sama Allah sama Rasulullah. Udah bukan waktunya, saya bilang. Itu kalau ngobrol di rumah, Bu, begitu. Jadi gaya anak muda, tapi kita gaya umur kita harus jangan sama, Bu. Ini udah umur 40 tahun juga gayanya udah kayak masih remaja aja. Sholatnya juga masih ngasal-ngasal, masih berat. Itu bukan umur kita, Bu. Itu umur mereka remaja. Kalau disuruh sholat masih berat ya. Sholat tuh yang penting sholat gitu. Itu kan umur remaja. Kalau kita mah enggak, Bu. Tanah kita udah bertanah. Mungkin lebih dekat ke tanahnya daripada yang sudah dilewati kan gitu. Kesana ya, Bu ya. Itulah yang diajarkan Allah ke saya. Itu juga Allah mengajarkan buat saya. Kita lanjut Al-Aziz Al-Jabbar. Kemarin sudah Al-Mu'min Al-Muhaimin, yang maha percaya dan yang maha mengawasi ya. Kemudian Al-Aziz pada hari ini. Al-Aziz itu artinya yang maha perkasa. Aziz itu diambil dari kata azza yang izzan. Kalau kita suka ada, kamu tuh harus punya izzah, apa tuh? Kohor. Kita suka ada yang ya. Kita tuh harus punya izzah. Kalau gaya-gaya yang Islami kan suka gitu ya. Izzah, kemuliaan, penghormatan. Jadi yang maha perkasa. Al-Aziz ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 22, ayat 23, ayat 23 ya, ayat 24. Ibu, alangkah baiknya kalimat Asmaul Husna ini kita dawakan pagi 3 kali, sore 3 kali. Yang Al-Hasr ayat 22, 23, 24 itu kan disabdakan oleh baginda kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca ini 3 kali pagi, maka Allah akan menjaga dia sampai sore. Dan barang siapa yang membaca ini 3 kali sore, maka akan dijaga sampai pagi. Malaikat 70.000 malaikat turun, Bu, dari langit karena mendengar kalimat ayat-ayat ini, Al-Hasr ini. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Apa, Bu? Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kan Al-Aziznya ada ya, yaitu Azizul Jabbarul Mutakabbir. Yang sudah kita bahas itu kebawa semua kan? Wa Rahmanur Rahim, Al-Malikul Kudus yang sudah kita bahas kebawa semua. Ini ada hadisnya dari baginda kita. Ibu baca pagi 3 kali, baca sore 3 kali. Ya sambil masak, Bu.
sambil kalau nggak sempat habis zikir sore atau habis zikir pagi, atau dibawa ketika sholat sunnah. Kenapa malaikat senang, Bu, dengan orang yang berzikir Asmaul Husna ini? Karena malaikat itu adalah tipikalnya dia senang dengan zikir. Jadi kalau ada majlis-majlis zikir kan dia turun dari langit. Di mana nih pengajian? Di mana nih? Dia itu bukan hanya mendengarkan, Bu. Dia bawa rahmat ke majlis tersebut. Bawa awan, bawa ketenangan. Ibu kan beda. Kalau udara panas di luar kita ngaji, gerah nggak, Bu? Gerah kan ya, nggak enak gitu ya. Tapi kalau pengajian itu di dalamnya ada AC, tambah lagi gitu contohnya, Bu. Belum lagi suasananya menyenangkan sekali. Nah, malaikat itu akan turun ke dalam suatu majlis kalau di dalamnya ada zikir-zikir. Di dalamnya ada rahmat. Dia juga pilih-pilih tempat, Bu, malaikat itu. Kalau pengajiannya banyak menghujat orang, ini haram. Ada orang yang melakukan bid'ah gitu kan, dia kufur nikmat, dia musyrik, dia akan diazab oleh Allah di dunia. Kenapa? Karena dia bid'ah apa-apa. Pokoknya yang pemerintah yang zolim asal. Pokoknya kerjaannya menghujat terus, menghujat yang sebelah sana ke yang sebelah sana. Itu malaikat gak mau turun ke majlis taklim seperti itu. Yang dia ingin dengarkan adalah rahmatan lil alamin, memberikan rasa ketenangan, memberikan rasa kasih sayang buat umat seluruh alam. Apalagi kalau itu pengenalan kepada Allah. Malaikat tuh seneng banget, Bu. Jadi barang siapa yang hati manusia yang senang kalau ada majelis ilmu, yang senang kalau ada pengetahuannya ingin mengenal Allah, yang senang kalau pengetahuannya itu sampai kepada mencintai Allah, ingin bertemu dengan Allah, berarti ruh orang ini bisa disandingkan seperti ruhnya para malaikat. Itu cirinya, Bu. Senang itu dengan pengajian. Pengajiannya enak. Saya jadi kenal sama Allah. Oh, itu ya malaikat. Oh, itu ya iblis, itu begitu ya. Nah, kita harus ngerti, Bu, musuh kita. Kita itu gimana mau menghadapi iblis kalau kita nggak ngerti dengan musuh kita. Dan kita pun harus mengerti siapa yang membackup kita. Kalau kita nggak ngerti, padahal dia nolong kita, padahal dia membimbing kita, gimana kita akan bangga? Kita nggak bakalan bangga, kita nggak bakalan senang gitu. Padahal di situ pertolongan, bimbingan, perlindungan ada semua buat kita. Karena kita nggak kenal sama yang menolong, membimbing, mengarahkan kita, kita hanya cuek aja. Tapi kalau kita kenal, ya Allah tadi alhamdulillah. Ada masalah tuh, Bu, alhamdulillah itu jadi senang, Bu. Kan kalau kita kenal sama orang, terus orang itu nolong kita, pasti kita akan berterima kasih ya. Kita akan senang dengan orang itu. Tapi kalau nggak ngerti kita ditolong sama orang itu, kita akan senang nggak? Cuek-cuek aja. Nggak ngerti, nggak dikasih tahu, kan begitu. Ya ini. Jadi Al-Aziz ini, Ibu, silahkan dipraktekkan ya. Pagi dibaca, sore dibaca. Dia juga bisa diartikan yang maha hebat terhadap perbuatannya. Al-Aziz itu, Bu, yang maha hebat terhadap perbuatannya. Kemudian bisa juga disebut yang maha berwibawa terhadap sesuatu yang ditinggalkannya. Kok bisa berwibawa? Ibu, ada orang punya karya atau dia tinggal di kantor. Ketika dia berbuat, perbuatannya itu, karyanya itu sangat luar biasa. Nah, itu namanya aziz, Bu. Hebat, dikenang, disebut-sebut gitu. Ketika ditinggalkan, dia bisa memberikan manfaat buat orang yang sesudahnya. Nah, ini berarti berwibawa orang ini, punya kemampuan yang luar biasa, yang tidak seperti orang-orang seperti biasanya gitu. Nah, ini siapa? Allah, atau juga disebut dengan
Kalau di dalam bahasa Sarh Asmaul Husna ini disebut Al-Fatirul Jadir. Artinya apa? Yang sangat diperlukan oleh orang karena hanya ada itu-itunya gitu. Al-Aziz itu Bu maksudnya. Yang sangat diperlukan oleh orang karena cuma ada satu. Ini barang satu nih Bu, ada orang sakit 10 orang. Obatnya hanya itu-itunya aja gitu. Berarti kan rebutan kan? Ya itu maksudnya gitu Bu. Al-Khatirul Jadir itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat diperlukan. Kenapa? Karena itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Cuma dia hanya satu, tidak banyak gitu. Maka akan jadi rebutan. Atau juga disebut kalau bahasa Arab itu al-adimul masal. Tidak ada yang sebanding dengannya, tapi semua orang membutuhkan gitu maksudnya. Ini dari segi bahasa ya Bu ya. Jadi artinya itu Allah itu yang maha memiliki sesuatu yang hebat, yang tidak ada seorang pun memilikinya kecuali dia sendiri gitu. Atau dikatakan dia itu yang maha unik, yang maha antik. Barang antik itu Bu, kenapa dia berharga? Karena dia unik dan barangnya biasanya enggak banyak, bener enggak? Langka. Nah begitu. Jadi kalau bahasa para ulama, Allah itu maha unik, maha antik gitu. Kemudian dan maha dicari. Kan barang yang langka, yang unik, yang antik itu kan dicari ya Bu ya. Maka harganya bisa, kalau kita lihat apa sih itu keramik kecil sebesar ini diukir apalah gitu, kok harganya bisa miliaran gitu. Karena keunikannya, katanya begitu. Tergantung siapa yang menilai ya. Kalau ahli seni menilainya apa, kalau ahli agama menilainya apa. Oh karena keunikannya dia, nggak ada manusia yang bisa bikin kayak gini, susah zaman sekarang kan bilang begitu. Oh dia antik zaman dulu, tapi sampai sekarang dia bisa tetap kelihatan indah. Nah itu maka berharga. Jika nama Allah Al-Aziz ini masuk ke dalam qalbu seseorang, masuk nih ke dalam qalbu seseorang, maka orang ini akan menjadi unik. Orang ini akan menjadi antik. Tahu antik Bu? Bukan berarti jadi pajangan gak berharga. Dia berharga Bu manusia ini. Dia unik, antik, berharga. Jarang ada orang seperti ini. Saya contohkan ya Bu ya. Kalau dia seorang penjahit, maka jahitannya akan terkenal seantero jagat raya contohnya. Atau sekampung, padahal tukang jahit ada 10, tapi yang paling terkenal dia. Enak jahitannya, bagus, banyaklah yang memuji tentang dia. Berarti orang ini sudah diberikan oleh Allah secara jasa dia sifat Al-Aziz. Kalau ada seorang tukang kue, padahal di kota, di kecamatan itu, di negara itu tukang kue banyak, tapi kenapa dia yang terkenal dan unik? Karena Allah menghadirkan sifat Al-Aziz, jadi kreativitasnya tinggi gitu Bu. Rasanya enak, warnanya dari mulai hiasannya dan sebagainya, dia yang paling terkenal. Kalau ada seorang arsitek, ada tukang, arsitek itu tukang sebetulnya Bu, cuma keren aja karena dia sekolah ya. Kalau tukang-tukang dia nggak sekolah ya. Jadi kalau ada tukang bilang, Pak, Bapak itu harus percaya diri, Bapak ini arsitek gitu. Tapi di antara ribuan tukang tadi kan jarang yang tukang itu jadi hebatnya Bu ya. Aku panggil sana, Pak tolong dong iniin rumah saya, kantor saya, anak saya gitu. Kan kita pilih-pilih orang kan. Kenapa? Orang yang terpilih inilah, yang arsitek inilah yang sudah Allah karuniakan sifat Al-Aziz dari jasa diahnya dia. Ada Bu, kalau ada seorang ustaz kiai lah ya, penceramah di antara ribuan masjid, kenapa ya saya cocoknya dengan
masjid sana gitu. Ngajarnya enak, bisa dipahami, bisa mengenal Allah, atau saya bisa mengenal sesuatu yang saya tidak tahu menjadi tahu, bisa mengubah sikap dan akhlak saya, contohnya. Maka ketika testimoni masyarakat terhadap seorang kiai Bu di Jawa Timur kalau nggak salah, datang dari Jakarta ke sana pengen ketemu kiai itu, saya pengen ketemu Pak Kiai katanya, namanya Pak Kiai terkenal Jawa Timur tuh bisa bahas kan ya, saya contohin ya, bisa bahas ya, orang mana tuh bisa? Jawa Timur lah ya, saya pernah dengar lah. Terus masyarakat di situ itu ngomong begini, kamu mau ketemu dia, ngapain jauh-jauh, di sini juga banyak nih. Mungkin ada dua alasan, dia sirik, siriknya yang positif, udah belajar sini aja, saya juga belajar sama dia, contohnya mungkin begitu. Atau emang sirik negatif, nggak mau orang kenal sama dia karena dia sebel kalian, bisa dua kan. Terus enggak, saya pengennya ketemu dia langsung. Kenapa itu Bu? Padahal dia itu banyak, tapi kenapa dia yang terkenal di masyarakat kita? Berarti Allah menghadirkan sifat ada nur di dalam kalbunya. Kalau orang tersebut, kalau dia menjadi seorang ibu, kalau dia datang ke rumah, itu rumah yang tadinya penuh dengan keributan, rumahnya berantakan dan sebagainya, mamahnya datang beres semua. Makanan ada, rumah rapi, anak-anak senang dan sebagainya. Berarti seorang ibu ini dikarunia nur al-aziz. Ibu mau seperti itu? Bukan sebaliknya Bu, ada kita anak tuh sebel gitu. Ada bapaknya datang, anak ketakutan, anak enggak tenang, rumah juga enggak jelas, ini dikomentarin, itu komentar, pokoknya jelas lah gitu. Itu sebaliknya berarti ada nur al-aziz pada diri orang ini. Kalau seorang pemimpin Bu, dia diangkat jadi gubernur contohnya, atau dia anggota DPR, di komunitas dia, di pemerintahan, ada satu proyek, ada satu pekerjaan dimandatkan oleh presiden kepada dia, itu beres semua Bu, cepat gitu, beres. Kenapa? Karena dia punya keunikan, dia punya kewibawaan, kehebatan, mampu untuk mengendalikan itu semua dengan cuma dia berkata, dia punya pemikirannya jangka pendek, jangka panjang gitu. Berarti orang ini Allah anugerahkan sifat Nur al-Aziz di dalam jasadnya dia. Ada dua Bu, nanti ada secara jasadiah, ada secara batiniah. Itu baru secara jasadiah ya, yang Allah berikan keunikan, kemuliaan kepada orang tersebut. Jadi kalau kita ingin mendapatkan itu, banyak-banyaklah berzikir dengan Asmaul Husna, ya Aziz, ya Aziz. Itu anak Bu, anak yang tadinya susah sekali kita atur, susah mendengarkan kita. Kemudian, ya Allah, ini bagaimana dengan anak saya? Ibu jangan titik mulut kita ini selalu berzikir dengan menyebut nama ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Aziz. Karena apa? Dari hati dan lisan kita Allah anugerahkan arahan-arahan kita, bimbingan-bimbingan kita, strategi kita untuk mengarahkan anak kita. Oleh anak kita itu diikuti, didengar. Karena apa? Ada ruh al-aziz di dalam lisan kita. Itu harus dengan keyakinan Bu. Insya Allah mudah-mudahan. Sebelum saya menyampaikan ini, Allah udah memuji saya dengan al-aziz ini. Anaknya ada di rumah sekarang. Kayak kita tahu. Karena apa? Karena emang Allah ingin memuji saya. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, cobalah uji dengan diri kamu. Itu Allah ingin menyampaikan ke saya. Maka dari pagi, kemudian ketika saya mempelajari ini, merenungi, mentafakuri, kemudian saya berzikir, ya Allah, ya Aziz, kata-kata seperti apa yang bisa didengar oleh anak saya?
Semoga dia mampu untuk menyerapnya, mengubah pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi kalau orang punya Nur Al-Aziz, Bu, yang Allah hadirkan kepada kita, tadinya anak itu susah dibilangnya, suami ngejengkelin gitu ya. Itu kalau kita, mudah-mudahan kita praktekin ini, Bu. Ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Aziz. Kita tuh Allah karuniakan kelebihan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau Nur Aziz itu ada dalam batin seseorang, maka orang itu hanya akan bergantung dan bersandar kepada Allah. Dan dia itu nggak bergantung, nggak mengharapkan sesuatu, nggak bersandar kepada makhluk. Walaupun kita punya suami ya, kita bersandar kan rezeki kita, kasih sayang kita bersandar kepada suami kita. Kalau kita punya Nur Al-Aziz di dalam kolbu kita sudah nggak bersandar bergantung kepada dia lagi. Walaupun di dalam kehidupan kita emang akan diberikan kasih sayang oleh pasangan kita, akan dinafkahi oleh pasangan kita, tetapi di dalam kolbu kita hanya bergantung kepada Allah. Nanti kalau udah bergantung kepada Allah, terserah suami tiba-tiba jam ini nyenengin, jam kemudian tidak nyenengin, nyebelin, tetap aja kita tidak terlalu sakit hati. Kenapa? Karena emang kita bergantungnya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Sebaliknya, Bu, kalau kita punya sifat Al-Aziz ini yang Allah hadirkan kepada kita, Allah karuniakan nurnya gitu ya, itu kita tidak berharap dengan anak kita, atau berharap dengan orang tua kita, atau berharap dengan teman kita yang kaya, atau kalau jamaah berharap dengan temannya yang kaya, atau seorang ustazah tidak berharap dengan jamaahnya yang kaya. Dengan apa? Biasanya suka ambil muka ya, apa namanya? Cari muka, ambil muka, mukanya dicari-cari. Ya maksudnya mungkin berlembut-lembut, berlemah lembut, kalau kita sama temen tuh apa ya, yang menyenangkan lah gitu. Tetapi di hatinya kan kalau saya baik sama dia, oh nanti saya dapat ini. Basa-basi. Dan walaupun tidak basa-basi, Bu, karena emang dia itu emang baik gitu ya, tapi kita selalu berharap terus gitu, karena emang orang ini baik gitu. Maka ini kebalikan dari Nur Al-Aziz. Kalau orang sudah dapat Nur Al-Aziz, dia itu mau baik, mau hebat, mau dermawan, mau kaya, mau apa juga, tetap hatinya bergantung kepada Allah. Jadi tidak, ini mah buat mau ujian buat saya, pelajaran buat saya. Walaupun dia baik gitu ya, atau dia kaya, dermawan dan sebagainya, supaya dapat itu dari jamaah dan sebagainya, itu harus bagaimana supaya hilang rasa ketergantungan kita dengan jamaah atau ibu. Maka kita harus banyak-banyak menzikirkan kalimat-kalimat Al-Aziz ini. Atau seorang ibu banyak istri bergantung pada suami, atau seorang ibu bergantung kepada anaknya. Anaknya ada yang sudah nikah ya, ada yang sukses, ada yang segala macam. Atau anak kita belum ada yang nikah, tapi kita berharap banget. Saya berharap deh, dia itu pinter, dia itu calon deh, kayaknya sukses nih anak nih. Saya berharap dia nanti mencukupi kebutuhan saya. Saya berharap nanti dia membelikan apa yang kebutuhan saya, mau motor kayak, mau mobil kayak, mau rumah kayak. Rumah udah rusak, saya berharap anak saya yang betulin nanti. Suka begitu. Jangan berharap begitu, Bu. Lihat rumah bocor, saya berharap Allah yang membetulkan rumah ini. Bagaimana caranya? Kita dari dulu kok rumah kontrak terus, liatin atap rumah, liatin dinding rumah.
Ya Allah, saya berharap Engkau yang menganugerahkan rumah buat saya. Begitu Bu, jangan ya Allah saya berharap suami saya naik gajinya. Nanti kalau udah naik gajinya saya pengen nyicil buat beli rumah. Coba Bu ganti kata-kata itu. Ya Allah, Engkau maha kaya. Gitu Bu. Allah itu senang Bu kalau dipuji, disanjung-sanjung, maka Allah akan tersentuh. Siapakah kita? Itu adalah cerminan. Siapakah Allah? Kita cerminan yang menciptakan. Ketika Allah memiliki sifat 99 Asmaul Husna di dalam diri manusia, kita itu harus punya sifat yang itu gitu Bu. Kalau kita merasa tersentuh, maka Allah memiliki sifat merasa tersentuh Bu. Kalau kita memiliki rasa tersinggung, Allah pun memiliki rasa tersinggung. Maka Allah kadang-kadang tersentuh dengan perbuatan orang, dan perbuatan itu sebetulnya nggak banyak. Mungkin dia cuma bersihin halaman Majlis Ta'lim An-Nubalah, disapu apa dia, dibuang sampahnya. Tidak kelihatan kan sama orang? Tidak kelihatan bagus kan? Tidak kelihatan hebat kan? Tapi Allah tersentuh dengan perbuatan orang ini. Kata Allah, orang ini luar biasa. Kita juga suka tersentuh ya dengan siapa gitu yang berbuat. Padahal perbuatan itu nggak hebat gitu, sepele gitu. Tapi kadang kita cobalah bikin Allah selalu tersentuh dengan kita Bu. Jangan Allah benar-benar murka dengan kita, sebel sama kita. Jangan terus-terusan begitu. Jadi jangan menyepelekan perbuatan yang sedikit, yang sepele. Jadi kalau kita tidak selalu bergantung dengan makhluk, kebalikannya Bu, maka nanti yang akan, kalau kebalikan apa? Kita tidak bergantung dengan orang lain. Kebalikannya apa? Kebalikannya orang lain yang akan bergantung kepada kita Bu. Itu tuh orang yang punya Nur Al-Aziz. Yang tadi itu kalau seandainya Bu Arabia saja pernah bikin kue ya, nah bisa bikin kue. Orang bergantung sama bikin dong, udah enak, ramah dan sebagainya contohnya ya. Berarti Allah sedang menghadirkan Nur Al-Aziz kepada orang itu. Atau seorang ibu, dia tidak bergantung kepada anaknya, malah anaknya, "Mah saya mau bangun ini, mama saya mau bikin ini." Semuanya minta masukan, arahan gitu. Dan di hati kita, walaupun dia sukses, walaupun dia maju, kita tidak berharap dengan dia. Kita tetap harapannya kepada Allah. Itu orang punya Nur Al-Aziz Bu. Jadi cobalah, maka saya suka melihat kalau lagi musim pilkada Bu, itu para pemimpin, para raja ya pemimpin lah, raja namanya lagi. Mereka kan biasanya datang ke ulama-ulama ya, ke ustadz ya, datang dulu Bu, Muhammad Zubair ya, Allahumma yarham. Itu saya ingat deh Bu, seluruh calon presiden datang ke dia. Masya Allah. Buat apa Bu? Minta doa. Itu nanti kuat-kuatan itu, doanya kemana itu larinya? Kenapa? Kalau orang sudah punya Nur Al-Aziz, didatangi orang Bu. Atau jangan dia deh, kalau dia kan emang terkenal. Banyak ulama-ulama yang tidak terkenal didatangi oleh orang-orang kalau mau pilkada. Ya bantulah ya. Sebelumnya dia kan mengasih bantuan, sebelumnya pemerintah pun nggak ngelirik dia. Kenapa? Karena emang dia tidak berharap dapat bantuan dari makhluk, dari manusia. Pokoknya hatinya murni hanya kepada orang seperti inilah yang akan didatangi oleh orang-orang. Bukan paranormal Bu. Orang yang benar-benar murni kepada Allah, kebergantungannya itu akan didatangi orang. Seorang suami tidak bergantung kepada istri, kalau istrinya juga tidak bergantung kepada suami, maka mereka akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Hanya gantungannya kepada. Kalau suami aja yang tidak bergantung kepada makhluk, dia hanya bergantung bersandar kepada Allah, maka pasangannya lah yang akan bersandar kepada dia. Maka Bu, itulah kelebihan kalau suami atau istri solehah. Karena salah satu akan bergantung, akan bersandar
kepada pasangannya itu. Apalagi kalau dua-duanya, luar biasa, anaknya semua akan bergantung kepada kedua-duanya. Tapi kalau ada salah satu, ya minimal kalau nggak suami kita ya kita lah Bu ya, yang hanya bergantung kepada Allah. Jadi sekarang jangan terlalu berharap datang awal bulan muda lah Bu. Semua bulan muda lah, mau awal, mau tengah, mau akhir, pokoknya bulan muda semua. Kita mah nggak bersyukur, bulan semua tua aja. Mudanya cuma 2 hari, tengah tua, mau akhir tua gitu. Kita nggak bergantung kalau suami kita penghasilannya tidak mencukupi, nggak bergantung, atau suami kita tidak memberikan nafkah kepada kita. Kalau kita sudah dikasih nur al-aziz oleh Allah, kita nggak bergantung sama mereka. Gimana supaya kita nggak bergantung Bu? Coba banyak-banyak zikirin ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Aziz. Kemarin saya ikut pengajian di Kementerian Agama di Tangsel. Pengajiannya tasawuf Bu. Saya kejar kalau pengajian tasawuf, suka sekali dengan pengajian tasawuf. Beliau bercerita, gurunya pergi ke Mekah Bu. Kata istrinya, emang kamu punya duit? Saya nggak punya duit sepeser pun katanya gitu. Tapi saya mau minta sama Allah. Santai aja dia. Saya mau minta sama Allah. Tahun itu dia berangkat sama istrinya. Kemudian pas mau berangkat, mau bawa apa? Kan harus bawa oleh-oleh. Kata dia, kagak usah, Allah kaya. Itu kalau orang kaya. Kalau orang sudah yakin ya Bu ya, nggak riweh. Istrinya bingung, istrinya nggak seperti suaminya keimanannya. Masa nggak bawa apa-apa? Kan malu gini-gini. Allah kaya, tenang aja. Istrinya akhirnya ngikutin. Coba aku mau buktikan gitu kan. Yang cerita muridnya Bu. Berangkatlah dia ke Mekah. Diberangkatin orang. Karena dia minta sama Allah ya syariatnya orang yang berangkatin Bu. Di sana Bu, kerjaannya tiap hari dibawain makanan sama orang. Dibawain oleh-oleh. Nih buat pulang ke Indonesia, nih buat pulang, nih buat pulang, nih buat. Kata istrinya, aduh sampai saya bingung mau ditaruh di mana ini oleh-oleh. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih apa? Segala macam oleh-oleh Bu. Suaminya nggak bawa uang sepeser pun. Kata dia gini, yakin aja sama Allah. Saya ingin membuktikan bahwa Allah itu kaya. Dia. Tapi ini nggak bisa Bu kalau kita buktikan ke kita. Kita nggak bawa duit ya sengsara. Imannya bukan seperti ini. Beda mangkok. Kelaparan kita mau Bu. Nggak bisa pulang. Apa Bu? Kata nyusahin orang kalau kita Bu nggak bawa. Beda lah mangkoknya. Enggak, ini kita mau ngasih pelajarannya. Mungkin kita belajar sedikit-sedikit dari orang ini ya Bu. Beliau itu kalau nggak salah namanya Habib Assegaf ya. Ya keturunan Rasulullah ya. Terkenal di daerah mana dia Bu? Sana ya. Tangerang ya, orang Tangerang ya. Kalau nggak salah punya pesantren. Ya dia kesana kan terkenal. Kan nanti orang bilang, oh dia terkenal. Nggak begitu Bu maksudnya. Jadi karena dia tidak bergantung kepada makhluk, maka Allah cukupkan segala kebutuhan dia. Bagaimana Nabi Ibrahim ingin memuji Allah kan ya? Ya Allah, saya ingin menghidupkan orang mati. Kata Allah, apa kamu nggak percaya sama aku? Kata Nabi Ibrahim apa? Lihat main muqalbi. Aku ingin tambah percaya, tambah yakin qalbuku kepada engkau. Biasanya kalau orang makomnya tinggi, terus suka muji Allah. Dia ingin tahu, saya bukan berarti nggak percaya, bukan Bu. Benar, kebenarannya itu makin menguatkan keimanannya gitu. Kalau kita muji Allah jeblok Bu, nggak usah dulu, jangan dulu ke situ gitu. Ini yang kecil-kecil aja dulu kalau mau muji, nggak apa-apa kan harus diuji keimanan kita. Nanti Allah hadirkan tuh masalah biasanya. Itu sebenarnya Allah ingin muji. Kamu kan pengen begini, coba saya uji. Ternyata sukses lewat tuh masalah. Makin yakin sama Allah, makin kuat. Ya, kemarin saya sabar, kemarin saya nggak ngeluh, kemarin saya nggak ngomel-ngomel.
selesai juga tuh masalah. Ya Allah, alhamdulillah makin yakin kepada Allah. Nanti datang lagi masalah, mau Allah naikin lagi tuh derajatnya Bu. Dikasih lagi dengan lewat ujian atau lewat syukur itu dengan kebahagiaan. Itu pun ujian Allah dua Bu. Allah mengukur Bu. Kalau dikasih senang, dikasih duit banyak, nah nggak suksesnya orang ini nggak cocok. Udahlah, dikasih duitnya pas-pasan aja. Oh, dikurangin aja dulu, dikurangin kata Allah. Nah, setelah hal-hal yang buruk terjadi pada diri kita, dia sukses nih, ditaikin lagi levelnya. Nah, sekarang kasihan ya, yang nggak enak dulu, coba dikasih ujian yang enak. Pas dikasih yang enak, malah makin jauh sama Allah kata Allah. Emang manusianya harus dikasih yang buruk-buruk. Jadi bukan Allah nggak mau ngasih sama kita. Kitanya nggak siap, betul nggak Bu? Kitanya yang banyak nggak siap. Bagaimana Nafila supaya dikasih anugerah oleh Allah dan Allah sayang sama kita? Siapkan mental kita dengan apa? Dengan sabar kalau dikasih ujian dan dengan syukur kalau dikasih nikmat. Ya Allah, saya ini kalau bersedekah itu Bu, jangan suka bilang begini, saya bersedekah penghasilan. Enggak, ya Allah, saya ingin berpartisipasi, ikut dengan rizki yang Engkau berikan kepada saya. Berpartisipasi, dikeluarkan itu duitmu dengan rizki yang Engkau hadirkan, yang Engkau berikan kepada saya. Jadi kita jangan berpikiran, bukan saya yang nyari banting tulang pagi sampai sore dan sebagainya. Coba nggak begitu. Karena ketika kita mampu bekerja banting tulang pagi sampai sore, itu pun Allah yang ngasih. Coba begitu. Itu tanda orang syukur itu selalu begitu Bu. Jadi pasti akan Allah tahu gitu. Ini orang syukur nih. Saya kasih lebih banyak lagi. Saya kasih lagi. Ini orang nih kalau dikasih syukur nih enggak sukses. Saya kasihnya sabar aja deh. Dengan ujian dia bisa lebih sabar. Tapi dengan nikmat, dia kurang bersyukurnya. Jadi Allah itu sudah mengukur Bu. Jadi jangan berkeluh kesah, jangan khawatir, jangan gelisah. Kalau tiba-tiba suaminya belin hari ini gitu. Itu ujian dari Allah yang kurang menyenangkan. Tapi itulah bahwa diri kita ini cocoknya dikasih itu. Cocoknya dikasih kalau anak bikin masalah. Kalau dikasih duit terus, dikasih anaknya baik terus, ini jauh nih dari aku. Nah, jadi terima aja, tenang aja. Coba praktekkan ya Aziz ini. Kalau lagi ada sesuatu yang kurang menyenangkan, berhadapan dengan orang lain gitu, dengan anak dengan suami dan sebagainya. Jadi dengan artinya begini Bu, sifat-sifat Allah Asmaul Husna ini berarti kalau kita dawamkan, kalau kita amalkan itu nggak sia-sia gitu. Pasti ada pengaruhnya, ada efeknya gitu Bu. Jadi apa sih ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ini biasa aja, nggak begitu Bu. Ini ada efek, maka kita harus yakin terhadap efek tersebut. Jadi makanya ada istilah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang, senjata Asmaul Husna ini. Senjata kalau anak tiba-tiba bikin buat kita gelisah, buat kita resah, bermasalah dan sebagainya. Senjata, maka amalkanlah Asmaul Husna ini. Tetangga tiba-tiba bikin ulah, praktekin Bu. Fitnah kita apa? Coba baca ya Allah ya Mu'min, ya Allah ya Mu'min. Boleh juga Al-Aziz. Ketika kita senyum, ketika kita nyapa, merubah kolbunya dia menjadi lunak. Kenapa? Ada izah, kemuliaan di dalam kata-kata kita yang menggetarkan hati dia. Begitu, menggetarkan anak kita. Jadi kalau orang sudah tidak bergantung dengan makhluk, nah itu berarti ada nur al-izzah. Maka Allah mengajarkan kita berpuasa. Berpuasa itu kan untuk menghilangkan ketergantungan kita terhadap makhluk. Makanan makhluk bukan Bu.
Minuman makhluk bukan. Hubungan dengan suami istri makhluk bukan suami kita. Maka yang halal pun dijaga, dilarang oleh Allah, apalagi ya yang haram, tidak boleh. Maka ketika seseorang berpuasa, sebetulnya Allah sedang menanamkan nur aziz di dalam diri orang tersebut. Ketika gibah itu kan makhluk ya Bu ya, sakit hati, memfitnah, menahan marah. Maka kalau ada orang yang mengajak gontokan, marah-marah, berantem, ana soim, saya sedang berpuasa, artinya apa? Dibelenggu itu sifat-sifat keburukan yang ada di dalam hati kita. Marah itu penyakit hati bukan? Penyakit hati Bu. Dendam, dengki, gak mau kalah, merasa diinjak-injak, itu kan penyakit hati. Maka oleh Allah ketika seseorang berpuasa sedang dibuang itu ketergantungan dengan makhluk tadi. Itu puasa luar biasa berarti. Kita sebentar lagi mau puasa. Coba kita akan tanamkan, semoga Allah menanamkan berizah ini dalam hati kita ketika kita puasa. Praktekin semuanya. Apa itu puasa? Bukan hanya menahan lapar dan haus. Kalau orang sudah memiliki nur izzah, nur aziz, maka disebut orang tuh punya izzah di dalam jiwanya, punya kemuliaan. Orangnya biasanya bijak. Ciri orang bijak itu menurut Utsman bin Affan itu ada 5. Ciri orang bijak itu, pertama, hati atau niatnya tulus. Jadi kalau mau ngasih, kalau mau bekerja, kalau mau senyum, mau apa aja dia datang ke pengajian pun dia tulus karena Allah, bukan karena temannya, bukan karena gurunya atau si guru, bukan karena murid, tetapi dia datang ke pengajian karena dia jujur kepada Allah, karena mencari ridho Allah. Niatnya tuh. Yang kedua, lisannya tidak berkata-kata kotor. Orang yang bijak itu bukan Utsman bin Affan, tidak suka ngeluh. Baru bangun tidur tuh Bu, badan tuh apa sih? Kalau dimarah-marahin badan sendiri, apalagi orang lain. Enggak. Ini kenapa berantakan? Ini kenapa sih nggak ada yang bantuin? Ini kenapa sih? Oh, kalau gitu. Ibu-ibu suka begitu ya. Ya kalau kita seorang ibu ya kita arahin aja, kamu bagiannya ini, ayo dong deh bantuin ini. Anak-anak tuh nggak ngerjain semua ya Bu ya. Kalau banyak kan nggak ngerjainnya, ya udah semampu kita aja kerjain, selebihnya ya udah biarin aja. Gitu, nanti kita udah ngarahin dia, udah nyuruh dia, udah minta bantuan dia. Tenang aja, nanti juga akan beres, kan begitu. Jadi jangan pakai otot, jangan pakai urat, jangan pakai emosi Bu. Orang yang bijak tuh nggak pakai itu. Jadi nggak ada kata-kata yang keluar yang buruk di lisannya dia, yang ada malah sebaliknya, kata-katanya lembut. Dan salah satu ciri orang yang bijak punya nur izzah itu lidahnya, lisannya banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau lagi banyak kerjaan, ya Allah, saya mau baca Asmaul Husna aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Terus ya pakai lagu, kayak pakai apa, atau bersolawat. Jadi banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, matanya banyak menangis karena dosa. Ya Allah, saya tadi itu, gitu. Sebutin Bu di hadapan Allah kesalahan-kesalahan kita. Astagfirullah, ya Allah, masih ada ini di dalam hati saya, ya Allah. Ya Allah, masih ada dengki, dendam dengan saudara saya, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah, angkat, ya Allah, ampuni, ya Allah, ganti dengan rasa kasih sayang, ya Allah. Jangan mikirin saudara kita nyebelin, enggak, jangan, kitanya aja. Atau ya Allah, saya sakit tadi tuh, kok masih menyimpan rasa sakit hati ya, dendam kepada suami saya karena kita dibentak sama dia. Ya Allah, angkat dendam ini, ya Allah. Berikan rasa maaf kepada jiwa hamba, ya Allah. Sebutin Bu satu-satu, nggak apa-apa.
Jadi berkeluh kesah di hadapan Allah, jangan suka berkeluh kesah di hadapan manusia. Orang bijak itu enggak di hadapan manusia. Ibu, kita ngomong aja sama Allah. Ya Allah, anak saya kenapa ya Allah begini, dia begini ya Allah. Gitu. Berikan ya Allah hidayah. Berikan ya Allah buka hatinya ya Allah. Karena apa? Biasanya kita menangis itu, jadi ini ya, jadi orang bijak itu menangis itu karena dosa, bukan karena masalah. Satu bedanya orang bijak dengan orang gak bijak. Kalau orang gak bijak, ketika dia bermunajat kepada Allah, yang gak bijak dulu ya Bu, nangis dia sesungguhkan, ya Allah saya sakit hati. Nah, disebutin kejelekan orang lain, bukan dirinya. Kalau diri kita, ya Allah angkat ini rasa dendam ini di hati saya. Itu bedanya orang bijak. Saya yang tidak pandai menerima keadaan, yang tidak bisa memaafkan orang lain. Jadi kita yang disalahin. Disitulah nangis taubat kepada Allah. Beda kalau orang nangisnya bukan taubat. Ya Allah, saya itu sakit hati ya Allah. Ya Allah, anak saya kenapa begini ya Allah? Allah segala macam nangis. Yang di pikiran kita ngeselinnya anak kita, bukan diri kita. Itu bedanya orang bijak dengan orang enggak bijak. Ya Allah, kenapa saya udah berusaha padahal ya Allah gini. Habis akhirnya nangisnya apa? Nyakitin gitu anak saya. Coba Ibu robah. Kenapa? Kalau kita menangis karena masalah, bukan selesai itu masalah, malah masalah itu akan bertambah. Karena ketika kita sudah ibadah kepada Allah, kita akan nuntut kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah ini, saya sudah itu, berbuat baik, saya infak supaya anak saya gini. Akhirnya apa? Masalah tambah terus. Kata Allah, ya kamu kan bukan karena aku, karena kamu, anak kamu, karena suami kamu, karena tetangga kamu begitu. Bangun tengah malam tuh bukan karena Allah. Tapi kalau orang bijak, pertama kata-katanya akan kembali kepada dirinya. Itu Bu, kembali pada dirinya. Ya Allah, saya nggak pandai mendidik anak saya ya Allah. Ya Allah, ini pasti karena dosa-dosa saya ya Allah. Ya Allah, pasti karena keburukan hati saya ya Allah. Ampunilah saya ya Allah. Angkatlah keburukan-keburukan pada diri saya. Ini pasti dosa suami kan, ayahnya, bapaknya. Ya Allah, ampuni suami saya, ampuni bapak. Ya Allah, ini keburukan anak saya. Ampuni ya Allah. Angkat keburukannya ya Allah. Bimbing dia, segala macam. Jadi yang pertama adalah kepada diri kita, itu orang bijak. Maka kalau kita kembali kepada diri kita, yang ada adalah Allah akan insya Allah menyelesaikan. Dan dalam menjalani kehidupan hati kita akan lebih tenang kalau semuanya dikembalikan kepada diri kita. Kesalahan itu diri kita Bu. Kecopetan ya Bu. Coba Ibu kalau kita kecopetan, kalau dikembalikan kepada orang nyopet Bu, itu yang ada bukannya Allah mengganti atau menutupi kesalahan kita. Yang ada apa? Sengsara Bu. Jangan nggak tahu diri. Terus saja ngomongin ya yang nyopet kita. Coba kalau begini, ya Allah, mungkin ada kesalahan pada diri saya sehingga saya dicopet. Itu akan lebih nenangin nggak Bu? Ya Allah, mungkin saya kurang infaknya ya Allah. Akan memperbaiki diri kita nggak? Seandainya diri kita bakhil, kan akan lebih dermawan gitu ya Bu ya. Ya Allah, saya yakin Engkau maha kaya. Nambah makrifat nggak pada Allah? Nambah kan? Nambah yakin Allah maha kaya. Coba kalau marah-marahin, sumpah serapah orang yang maling tadi, selesai nggak masalah? Ibu nggak bakal bisa makan dengan minyak. Hilangnya 5 juta contohnya. Lihat nasi, seenak apa pun 5 juta. Tapi kalau kita kembali kepada diri kita, ya kesalahan saya ini pasti apa? Saya harus memperbaiki. Terus
Terus Allah Maha Kaya, ada optimisme di depan kita. Kalau kita sabar, Allah bersama orang sabar. Saya dibimbing terus, ditolong terus sama Allah. Kan Allah bersama orang yang sabar. Saya lebih sabar. Duit masih bisa dicari, Allah yang masih rezeki. Gitu. Kan itu lebih enak ya Bu ya. Nah itu. Yang keempat, nah itu menghadapi masalah dengan sabar dan tabah. Sabar aja kalau diomelin suami. Sabar aja kalau lagi suami kagak ngasih uang belanja. Tetap kok kita masih hidup. Sabar aja kalau anak-anak kita lagi kurang nyenengin. Namanya hidup mah ada susah, ada senang. Hadapi aja, jangan suka sewot gitu. Jangan suka sewot, biasa aja gitu. Ya Allah, kembalikan buru-buru ya Allah. Ya Allah, ini Engkau yang menghadirkan. Tidak ada kecacatan di dalam peristiwa ini, tidak ada keburukan di balik peristiwa ini. Walaupun kejadiannya buruk Bu, tapi tidak ada makna yang tidak baik. Semuanya indah. Yang kelima, selalu menghitung dengan kehidupan. Jadi hitung-hitungannya tuh kehidupan akhirat. Ini keburukan, tapi kalau saya sabar, saya akan insya Allah akan bahagia. Kalau saya menolong orang, meminjamkan ke ibu atau membantu dan sebagainya, Allah akan, kata Bu Tuti tadi, menggandakan dengan lipat ganda. Kalau saya punya kendaraan, apa Bu? Kita bantu untuk orang yang membutuhkan. Kalau orang yang hitung-hitungan nggak begitu Bu. Kalau orang sebaliknya, orang yang hitung-hitungannya bukan akhirat, yaitu dunia, itu disebut dengan hubud dunia. Orang yang hitung-hitungannya dunia bukan akhirat, jadi bukan hitungannya pahala gitu, bukan hitungannya ya Allah ini senang, bukan. Tapi sebaliknya dia hubud. Udah jam 4 ya Bu ya? Masya Allah. Ini terakhir ya Bu ya, hubud dunia. Orang yang hubud dunia ciri-cirinya nih Bu. Coba ada nggak pada diri kita? Itu tuh selalu mengukur segala sesuatu diukur dengan dunia. Dia mah sukses tuh. Kalau orang sukses tuh udah nambah lagi mobilnya. Itu orang hubud dunia Bu. Dia mah sukses tuh, udah anaknya udah kerja lagi. Yang itu lepas ini udah, yang ini kerjanya di sini, yang ini kerjanya di sini. Tuh dia mah rumahnya udah direnovasi lagi tambah bagus. Kemudian kita lihat lagi, si Anu mah udah beli motor lagi yang baru. Sukses tuh orang tuh. Saya kagum sama dia. Benar-benar kalau saya seneng banget kalau saya jadi orang kayak dia gitu. Nah ini berarti ukurannya dia selalu mengukur segala sesuatu dengan dunia. Ini namanya hubud. Orang yang sukses itu orang yang tidak selalu diukur dengan bertambahnya investasi dia, bertambahnya jabatan dia naik dan sebagainya. Nggak bisa diukur dengan itu Bu. Orang sukses itu orang yang makin dekat kepada Allah, taat kepada Allah, dan akhlaknya mulia di hadapan manusia. Itu orang sukses. Jadi kalau orang hubud dunia kebalikan Bu. Jadi kalau ada tetangga beli motor, padahal dia udah punya motor, yang dia beli motor baru lagi, hebat ya, sukses dia hidupnya tuh. Nah, padahal bukan itu kesuksesan. Yang kedua, orang hubud dunia itu rakus, nggak puas-puas Bu. Dari pagi sampai sore dia kerja nyari banting tulang, nyari harta, nyari kedudukan, nyari nama. Pokoknya yang berhubungan dengan dunia semua. Sampai nggak ada waktu untuk ngaji, nggak ada waktu untuk tahajud. Capek saya kerja, capek saya ini, capek saya itu, nggak ada waktu untuk baca Quran. Waktunya untuk dunia semua. Padahal udah cukup. Terus aja dikejar. Nih, rakus. Yang ketiga, orang yang suka aji mumpung. Kalau dia punya kedudukan, punya jabatan, ada ustazah contohnya, hampir setiap tahun karena kesempatan mudah, yuk kita adain baju seragam. Yang adainnya ustazah, yang belanjanya ustazah, semua jamaahnya harus beli. Aji mumpung atau pejabat.
Ini ada proyek ini, anak saya. Ada proyek ono, adik saya. Ada proyek ini, kakak saya. Ada proyek ini, uak saya. Semuanya keluarganya dia. Maka disebut dengan haji mumpung. ada nggak Bu pejabat yang seperti itu? Nah itu haji mumpung, inilah rakus. Jadi yang keempat, cepetin aja udah mau jam 4. Suka mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya kalau bukan kepentingan untuk namanya dia nggak mau. Contohnya, walaupun dia seorang kiai, contohnya ya Bu ya, kiai, tapi dia berusaha kerja kerasnya itu untuk popularitas untuk dirinya. Dia berusaha untuk gimana nih supaya pesantren ini tambah hebat, tambah bagus, kan nama saya nanti ya bertambah hebat. Bukan mencari popularitas untuk santrinya, kualitas untuk santrinya. Si santri bagaimana taat kepada Allah, bagaimana dekat kepada Allah, bagaimana kualitas mereka jadi anak-anak yang cerdas dan pintar. Enggak, dia lebih mengutamakan bagaimana supaya saya terkenal. Siapa lagi dong? Di sini kan nggak ada kayak saya. Jamaahnya banyak, santrinya ribuan. Jadi santri ribuan itu bukan ukuran seseorang itu sukses. Kalau dinisbahkan untuk kepentingan dirinya sendiri, yang ada apa yang benar itu adalah, jadi yang salah dengan yang benar ada bedanya Bu. Kalau yang benar dia eksploitasi dirinya, dia berjuang dirinya untuk kemaslahatan, untuk pengembangan, untuk kehebatan orang lain, untuk kualitas pendidikan, maka dia akan eksploitasi dirinya. Dia berusaha sungguh-sungguh, tapi bukan untuk dirinya. Bagaimana ya supaya jamaah saya bisa paham, bisa mengerti, bisa kenal, bisa ini, bisa itu gitu. Tapi tidak memikirkan dirinya sendiri. Begitupun orang yang punya seperti pesantren gitu Bu. Ya walaupun dia bungkusnya agama, tapi kalau dia eksploitasi siswanya, eksploitasi masyarakat demi untuk nama dia, maka ini dinamakan kiai yang hubur. Maka dulu saya belum paham Bu, ketika ada mufti saya bilang begini, pesantren yang siswa-siswinya ribuan atau puluhan ribu, belum tentu itu orang yang dicintai oleh Allah tadi. Kita kan ngelihatnya pesantren yang sukses itu siswanya banyak, hebat gitu, wah terkenal sampai ke luar negeri. Bukan itu. Tetapi orang yang mengeksploitasi dirinya, benar-benar dia berusaha sungguh-sungguh jihad di jalan Allah untuk kepentingan siswanya, kepentingan pendidikannya. Mau dikenal di luar dia nggak peduli, nggak dikenal juga nggak peduli Bu. Mau siswanya cuma 20 orang juga, dia tetap aja berusaha dengan sekuat tenaga. Bagaimana supaya santri ini dekat kepada Allah, taat kepada Allah, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya cari ridho Allah, bukan cari nama popularitas manusia itu. Nah begitu orang yang tidak hubudutnya. Sebaliknya kalau hubudutnya, bagaimana untuk dirinya. Jadi ibu kalau nggak dijawab, nggak usah sedih. Kalau postingan kagak ada yang menghargai, nggak usah sedih. Kenapa? Yang penting kita berkarya untuk orang lain. Tidak usah harus selalu dipuji atau dapat sanjungan dan sebagainya. Ini berarti kita bukan hubungan. Kalau kita sudah ikhlas. Yang terakhir, hanya berkalkulasi untung rugi. Orang yang hubunginya hanya berkalkulasi untung ruginya dunia. Kalau saya ngaji ke majelis taklim, saya kan lagi ada bisnis, ketinggalan dong bisnis saya. Gak jadi. Kalau saya ngaji ke majelis taklim bawa motor, nanti ada yang ikut motor saya. Nanti cepat rusak sok beker saya. Gak usah. Atau
kalau berangkat pun diam-diam pulang. Masya Allah, kalau di Majelis Salim Anu Balak enggak Bu. Bu, mau ikut saya? Ayo. Masya Allah itu Bu. Berarti dia tidak untung rugi. Dia tidak untung dunia. Kalau sudah sampai ke sana, punya kendaraan, ayo ikut mobil saya aja, ayo ikut mobil saya. Dia nggak mikir gini, bensin bareng-bareng, dia kagak ikut. Kalau orang yang rugi dunia, ngedumel tuh kalau dia nggak ikut iuran. Tapi kalau ikut iuran baru dia senang, itu rugi dunia. Kalau nggak rugi dunia nggak gitu. Mobilnya desuk-desukan penuh, aduh nanti pernya cepat rusak, aduh nanti bannya cepat kempes, aduh nanti begini, itu masih rugi dunia berarti. Senyumnya kayaknya di enggak ya Bu ya. Jangan sampai aduh itu saya banget. Kan saya pengalaman lihat pengalaman tetangga. Kalau udah ngaji enggak ya Bu ya. Masya Allah, saya mau ngeliat ibu-ibu Majelis Salim Anu Balak solehah semua. Masya Allah. Masya Allah. Udah ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat sore hari ini. Dari saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan ibu semua. Saya tidak sengaja Bu. Kalau itu terjadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan saya mohon ampun kepada Allah jika lisan ini Allah kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.